Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengharapkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Medan memahami aturan serta standarisasi dalam menjalankan usaha, sehingga pelaku UMKM di Kota Medan dapat berkembang lebih maju dengan memiliki daya saing tinggi dan mampu mandiri. Sama-sama kita ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Wong Chun Sen MPDB. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dalam pertemuan dengan ratusan warga yang berlangsung di Jalan Setiajadi Ujung, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan pada hari Minggu kemarin. Selain dihadiri ratusan warga, pada pertemuan itu hadir juga Camat Medan Perjuangan yang diwakili Kasih Trantip Saud TM Samosir, Lurah Tegal Rejo Sonang Saing, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Medan, yakni Herman Hidayat, serta perwakilan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan Henry Sitanggang. Dalam kegiatan penyampaian produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan tersebut, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, pihak Kecamatan Medan Perjuangan yang diwakili Kasih Trantip Saud TM Samosir menyampaikan, sebagai tuan rumah mengaku sangat senang dengan kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Ia sangat berharap mudah-mudahan apa yang nanti dijelaskan oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM ini dapat berdampak positif untuk peningkatan perekonomian maupun kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan. Sebab menurutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 ini, masyarakat diharapkan bisa memahami seperti apa peraturan atau regulasi agar pelaku UMKM nanti bisa berkembang dan dapat lebih maju. Saud pun mengajak ratusan warga yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan atau aspirasi yang ingin disampaikan warga, segera ditanyakan kepada wakil rakyat yang berasal dari Dapil 3 itu. Kita semua yang hadir di sini agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan kalau bisa ada pertanyaan mengenai masalah pengembangannya dan bagaimana caranya, sama-sama kita bertanya sama sumber. Mudah-mudahan setelah kita dari sini, di mana kita ada waktu untuk atau niat untuk bikin usaha kecil, kita sudah paham. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan tugas utama DPRD adalah meliputi 3 fungsi. Pertama, membuat undang-undang seperti pembentukan peraturan daerah atau perda, kemudian budgeting atau menyusun anggaran, dan terakhir adalah controlling atau pengawasan terhadap peraturan yang sudah dibuat. Peraturan daerah yang dibuat DPRD adalah untuk memastikan pemerintah daerah bisa berjalan transparan, akuntabel, serta menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sebab perda yang dibuat maupun pengguna anggarannya itu semua diawasi. Lebih lanjut, Wong menjelaskan dalam 1 tahun DPRD Kota Medan bisa mengesahkan 10 hingga 12 perda. Dan perda yang dibuat beragam, seperti larangan merokok di kawasan tertentu, perda kesehatan, hingga perda untuk perlindungan dan pengembangan bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang kini telah berjalan hampir 2 tahun. Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu pembuatan undang-undang perda kami di DPRD 1 tahun bisa itu sampai 8, paling sedikit 10-12 perda yang kami buat. Jadi kalau kami sudah 2 periode, ya, berarti kalau 10 rata-rata kita buat, ya, jadi kalau sudah 2 periode 10 tahun udah ratusan perda, ya, yang dibuat oleh Pemko Medan. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 mengatur berbagai bentuk perlindungan dan pengembangan UMKM, mulai dari kemudahan perizinan, bantuan permodalan, pelatihan, hingga fasilitasi pemasaran berbasis digital. Menurutnya banyak permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Medan antara lain mengenai keterbatasan modal, lemahnya manajemen keuangan, minimnya legalitas usaha, kurangnya sertifikasi produk, rendahnya pemahaman digital, kualitas SDM yang belum stabil, hingga belum tergabung dalam komunitas usaha. Mengenai keterbatasan modal dan lemahnya manajemen keuangan atau tidak tertib dalam administrasi keuangan, merupakan masalah yang paling sering dialami pelaku UMKM.
Wong menegaskan mengapa manajemen keuangan atau perusahaan itu harus tertib administrasi keuangan sangat penting, sebab dengan tertibnya administrasi keuangan perusahaan tahu berapa keuntungan setiap tahun. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, banyak terkadang pelaku usaha merasa merugi, padahal sebenarnya dia untung. Mengapa ini terjadi? Karena keuntungan usaha digunakan untuk keperluan lainnya, bukan untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau mau usaha semakin baik, setiap pelaku UMKM harus bisa memanajemen keuangan, tahu berapa uang kas masuk dan uang kas yang keluar, dan uang kas untuk penggunaan lainnya, serta membuat catatan akhir tahun atau tutup buku. Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan setiap pelaku usaha UMKM harus memiliki legalitas usaha yang jelas. Izin usaha sangat penting beserta nomor induk berusaha atau NIB, karena jika legalitas usaha tidak jelas tentunya berdampak dengan sulitnya untuk mengakses bantuan, baik dari pemerintah maupun bantuan dari perbankan. Kemudian juga mengenai standarisasi produk usaha yang dibuat. Karena standarisasi usaha merupakan pedoman dan spesifikasi teknis untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas konsisten, aman, dan efisien. Di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan perlindungan hukum, agar usaha UMKM yang dijalankan tetap konsisten, memiliki daya saing, mampu mandiri, dan meningkat menjadi lebih baik hingga go internasional. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mencontohkan negara Cina, di mana produksi pelaku UMKM-nya sudah diekspor ke luar negeri. Karena selain mengutamakan kualitas, mereka juga tidak banyak mengambil untung, tetapi kuantiti penjualannya bisa tinggi karena standarisasi terpenuhi. Kas penggunaan lain-lain, jadi dia harus paham dan harus ada tutup buku tahunan. Nah ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga banyak UMKM, usaha mikro kecil menengah ini, mereka tidak memahami itu. Jadi kadang-kadang mereka berusaha, usahanya untung, dia pun tidak tahu, tapi akhirnya rugi. Kenapa bisa rugi? Karena uang yang dia dapat, dia gunakan untuk yang lain-lain. Ya, bukan dia menggunakan uang yang sudah didapatnya ini hasil dari usaha dia. Tetapi hasil uang ini yang dia peroleh dia gunakan yang lain-lain, sehingga tidak ada dampak untung. Nah ini, padahal usahanya untung. Kaget. Nah ini yang sering terjadi. Nah kemudian juga standarisasi dari hasil yang kita buat. Jadi hasil yang kita buat itu, usaha-usaha kita ini tidak punya standar. Kadang kita buat dengan baik, tapi kadang-kadang standarnya bagus, standarnya kurang. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menyadari memang pelaku UMKM di Kota Medan masih menghadapi tantangan, seperti persaingan pasar yang ketat, kebutuhan regulasi yang adaptif, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknologi standarisasi dalam menjalankan usahanya agar lebih berdaya saing. Namun dengan legalitas usaha yang jelas, kemudian didukung dengan standarisasi produk usaha yang konsisten, serta memiliki kualitas daya saing, semua tantangan tersebut pasti bisa dilewati. Karena jika semua syarat tersebut sudah terpenuhi oleh pelaku UMKM, pemerintah daerah manapun perbankan pasti akan memberikan modal usaha bagi UMKM, baik dalam bentuk dana maupun sarana dan prasarana. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan tujuan utama Perda Kota Medan nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha dan pendampingan agar UMKM mampu berkembang di tengah persaingan usaha modern. Selain itu juga perda ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran, serta memfasilitasi pemasaran produk pelaku UMKM. Menurut Wong, perkembangan digitalisasi harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, karena banyak pelaku usaha kini beralih ke pemasaran daring melalui platform seperti TikTok dan Instagram, karena dinilai lebih efisien dibandingkan membuka toko fisik. Wakil rakyat yang sudah 3 periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan ini melihat tren peralihan ke penjualan online ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk pelaku UMKM. Karena itu pelaku UMKM juga harus mendapatkan edukasi tentang literasi digital dari pemerintah agar pelaku UMKM mampu bersaing.
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga mendorong pemerintah daerah harus menyiapkan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM pemula yang memiliki produk inovatif, memiliki potensi pasar dan bernilai komersial, serta berbasis teknologi. Oleh karena itu, ia juga mengharapkan dinas terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Medan, maupun Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan, dan dinas terkait lainnya, dapat menjemput bola untuk membantu masyarakat atau pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM di Kota Medan memiliki regulasi dan memenuhi standarisasi untuk menjalankan usahanya. Sementara perwakilan DPM PTSP Kota Medan Herman Hidayat menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Ia menyebut perizinan kini dapat diurus secara mandiri melalui sistem online single submission atau OSS melalui laman resmi maupun aplikasi OSS Indonesia. Menurutnya, izin usaha menjadi bukti legalitas dan mempermudah akses pembiayaan, kemitraan, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih lanjut, Herman Hidayat menjelaskan, sebagian besar perizinan UMKM tidak dipungut biaya. Namun beberapa izin tertentu tetap berbayar sesuai ketentuan, seperti sertifikasi halal. Meski demikian, tersedia program subsidi atau keringanan biaya bagi pelaku usaha tertentu. Dan untuk mempermudah layanan, masyarakat dapat mengurus perizinan di kantor DPM PTSP Kota Medan, mal pelayanan publik, maupun melalui layanan jemput bola di kecamatan. Yang bisa kita cantumkan di kemasan produk UMKM kita tadi itu untuk memajukan usaha UMKM Bapak dan Ibu tadi agar dilengkapi dia supaya naik kelas istilahnya Pak. Dimulai dari apa ini Bapak dan Ibu? Memulai semua ini. Saya contohkan ini Koto Gadang ini kan. Bukan promosi. Koto Gadang ini ada label halalnya, ada kontak personnya, di mana di pesannya ada lagi, ya kan? Ini sudah sangat lengkap. Berbeda dia dengan misalnya kita contohkan yang khusus. Sebelumnya, perwakilan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan, Henry Sitanggang, menyampaikan UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti persaingan pasar yang ketat, kebutuhan regulasi yang adaptif, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknologi. Dan sebagai bentuk dukungan untuk pelaku UMKM di Kota Medan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan secara rutin menggelar promosi produk lokal melalui pameran, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, serta memfasilitasi pengurusan berbagai rekomendasi dan sertifikasi usaha. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan, tujuan penyampaian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini adalah agar masyarakat kita, khususnya pelaku UMKM, bisa memahami peraturan atau regulasi yang ada. Kemudian juga untuk mendorong pelaku UMKM memiliki standarisasi produk agar usaha yang dikelola lebih profesional dan bisa maju. Karena kebangkitan UMKM menjadi landasan untuk majunya perekonomian. Di samping itu, Wong berharap pelaku UMKM di Kota Medan, khususnya di dapilnya di Medan Perjuangan, tidak kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dengan catatan mereka harus memperbaiki izin dan standarisasi produk yang dijual. Ini kami sampaikan karena banyak kita lihat untuk UMKM kita ini ya banyak masyarakat mereka tidak memahami tentang peraturan regulasi. Maka pada hari ini kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang UMKM dan juga bantuan pemerintah kepada UMKM dan bagaimana UMKM kita ini supaya bisa maju dan mereka mempunyai standarisasi dan dapat supaya produk-produknya itu laris di luar. Ya, jadi ini juga perlu profesionalisme, jadi standar dan juga regulasi-regulasi yang mereka tidak memahami itu sehingga masyarakat lebih paham dan juga perekonomian kita ini merupakan landasan supaya perekonomian kita bisa maju. Itu aja kami sampaikan supaya para UMKM di khususnya di daerah dapil kita ini masyarakatnya sudah memahami bahwa kita ada perda perlindungan untuk mereka dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah untuk UMKM. Jadi perkembangan UMKM kita ini memang banyak permasalahan masyarakat itu banyak yang tidak memiliki dan tidak mengetahui tentang perizinan-perizinan. Jadi sehingga mereka kesulitan untuk mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah. Ini yang harus diketahui.
dan juga standarisasi dari usaha-usaha mereka ini. Jadi sehingga barang-barang itu yang mereka hasilkan, yang pertama dan kedua itu tidak memang standarnya itu berbeda-beda. Jadi ini yang harus kita perbaiki supaya mereka mempunyai sertifikat untuk standarisasi. Sebelum beranjak meninggalkan lokasi acara, Ketua DPRD Kota Medan menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan warga untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.